Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 853 Makanan Khas. Yohanes Wu menemukan cara untuk dirinya mengalah, dengan cepat mengambil menu dan memberikannya kepada semua orang. Hehe. Silahkan pesan dulu, Singapura juga mempunyai banyak makanan khas, aku traktir hari ini, semua orang jangan segan-segan. Yohaneawu mengambil beberapa menu untuk semua orang, dengan beranggapan melewatkan topik ini. Begitu semua orang membuka menu, dan sedikit kebingungan. Ini bahasa Melayu. Di Singapura berbicara dalam banyak bahasa, bahasa Mandarina, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu. Untuk menonjolkan ciri khas restoran ini, jadi menggunakan menu bahasa Melayu. Jika mereka masih mengetahui sedikit bahasa Inggris, dan bahasa Melayu ini sangat tidak dikenal. Dan harganya juga tidak murah. Satu hidangan lebih dari 2.000. Semua orang melihat, ini hidangan di halaman pertama dan tentu saja harga yang lebih dari 1.000 di belakangnya, Samsung Michelin tidak lebih dari itu. Kata Yohanes Wu, restoran ini mempunyai ciri khas, ada lebih dari 1.000 macam hidangan, seharusnya sudah menjadi hidangan utamanya. Thomas Kin menggelengkan kepala tidak berdaya, sudahlah, kalian pesan yang berikutnya, jangan pesan yang di halaman pertama. Perkataan Thomas Kin, membuat Yohanes Wu kesal iagi. Apa maksudnya, meremehkanku? Aku yang mengundang semua orang untuk makan. Apakah kamu pikir aku tidak sanggup membeli makanan 1.000 yuan ini? Di halaman pertama ini biasanya adalah makanan spesial dari restoran. Lagi pula mengundang semua orang untuk makan, dan tidak bisa makan makanan spesial. Pesan, dan pesan beberapa macam iagi. Melihat Yohanes Wu berkata dengan begitu sombong, Thomas Kin juga tak ada cara, hanya bisa duduk di samping dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar, Yohanes Wu begitu baik, dan mulai memesan makanan. Ini yang 3.600.000 juga terlalu mahal, kalian pesan beberapa yang lebih murah, pesan beberapa yang 1.006 yuan. Baik, dan jangan pesan terlalu banyak juga, cicip-cicip saja. Yohanes Wu tidak merasa sakit, mengundang semua orang untuk makan, dan tidak masalah menghabiskan ribuan yuan. Pesan saja, tidak apa-apa, jangan permasalahan tentang uang. Yohanes Wu bergaya seperti orang kaya. Jessie Chen merasa ada sedikit masalah, dan diam-diam berkata kepada Thomas Kin. Kakak ipar, apakah kamu bisa bahasa Melayu? Thomas Kin menganggukkan sedikit. Sudah pergi ke utara dan selatan dengan guru, dan sudah mengalami segalanya, meskipun tidak terlalu pintar dalam bahasa kecil ini, tetapi tidak masalah untuk memesan makanan dan berkomunikasi secara biasa. Jessie Chen sedikit kaget, tidak menyangka bahwa kakak ipar mengerti bahasa Melayu, benar-benar serba bisa. Hidangan apa yang ada di halaman pertama? Thomas Kin tertawa, halaman pertama bukan makanan, tetapi adalah anggur, dan lebih dari 1.000 yang di belakang bukan harganya, tetapi tahunnya, harga anggur ini bersifat musiman. Dan harganya bervariasi dari musim ke musim, jadi tidak tertulis di menu. Tiba-tiba wajah Jessie Chen berubah menjadi sangat menawan, dan wajahnya penuh keceriaan. Ini sangat lucu, tadi Yohanes Wu masih memamerkan kekayaannya, dan hanya memesan anggur yang beberapa tahun yang lalu, itu pasti cukup mahal, harganya puluhan ribu paling murah. Dan baru saja teman sekelasnya mengira bahwa itu adalah harganya, dan memesan yang lebih murah, memesan yang lebih dari 1.600, artinya anggur yang berumur 1.600 sekian tahun, dan harganya pasti lebih mahal. Mungkin harganya ratusan juta. Sebotol anggur harganya ratusan ribu yuan, dan tadi memesan 4 atau 5 botol, anggur saja sudah ratusan juta. Meskipun kondisi Yohanes Wu baik, tetapi juga adalah pekerja kantoran yang pendapatan tahunannya 4 hingga 100 juta,
dan bahkan jika keluarganya juga mempunyai kondisi, tidak mungkin mengkonsumsi harga yang tinggi. Akan ada pertunjukan yang bagus. Jessie Chen juga bukan orang yang baik, bahkan dia tahu bahwa Johannes Wu telah memesan anggur yang begitu mahal. Dia juga tidak mengingatkannya, bahkan dia berpura-pura, lalu melihat akhir dari kepura-puraannya. Jessie Chen juga berpura-pura mengambil menu, dan bertanya, Johannes Wu, tidak apa-apa jika aku memesan beberapa hidangan. Mata Johannes Wu berbinar, tentu saja tidak apa-apa. Kalau yang lain yang memesan, dia masih merasa agak terpaksa, lagi pula lebih dari 1000 macam hidangan, tetapi keluarga yang biasa tidak akan mampu, tetapi jika Jessie Chen yang memesan dia sama sekali tidak terpaksa, karena dia tertarik pada Jessie Chen, dan ingin mengejarnya. Untuk mengejar gadis-gadis, harus mengeluarkan uang ini. Jessie Chen juga tidak segan, dan memesan beberapa botol anggur tahun 1643, lalu membalik menu, dan menunjukkan kepada Thomas Kin. Kamu juga memesan beberapa. Jessie Chen juga tidak tahu bahasa Melayu, hanya Thomas Kin yang mengetahuinya, tentu saja harus meminta Thomas Kin untuk memesan, jika tidak hanya ada anggur tidak ada makanan. Thomas Kin menganggukkan kepala, dan menunjukkan beberapa hidangan di menu. Johannes Wu mendengus, apa gunanya dia melihat seolah-olah dia bisa mengerti, haha. Jessie Chen tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa, di dalam hati, omong kosong, kakak iparku tidak mengerti, apakah kamu mengerti? Thomas Kin memesan beberapa makanan khas, dan kemudian menyerahkan menunya. Johannes Wu menerima menu, dan tidak memberikan kepada yang lain lagi pula itu sudah menghabiskan banyak uang, jika teman sekelasnya memesan lagi, maka mungkin akan melebihi anggaran, dia masih bisa menerima jika makan sekitar 20 juta, dan tidak akan bisa jika lebih dari 20 juta. Setelah menyerahkan menu, semua orang terdiam canggung. Awalnya pertemuan traveler mereka, memiliki banyak topik, tetapi beberapa kali Johannes Wu tadi disindir, membuat semua orang tidak tertarik untuk membahas hal ini. Semua orang saling berpandangan, siapapun tidak berbicara. Seperti kata pepatah, selama kamu tidak merasa malu, maka orang lain yang akan merasa malu. Saat ini Jessie Chen tidak merasa segan, semakin melihat Johannes Wu berpura-pura dia semakin menganggapnya menarik, dan benar-benar ingin melihat bagaimana wajahnya saat menerima tagihan. Dengan cepat, pelayan mendorong gerobak makanan kemari. Kali ini Johannes Wu belajar baik, dan tidak memberikan tip, dengan tenang menunggu pelayanan orang. Pertama disajikan beberapa hidangan, kemudian pelayan mengeluarkan banyak anggur dari bawah. Botol pertama adalah sebotol anggur biru, anggur 1694. Tuan, mau dibuka? Meskipun pelayannya berbahasa Melayu, tetapi masih bisa dimengerti dari ekspresi dan aksinya, yang artinya apakah ingin membuka anggur. Johannes Wu sangat senang, buka semuanya. Pelayan itu mengerti, dan dengan tangan memberikan tanda, baik, lalu mulai membuka anggur. Meskipun botol anggur yang pertama adalah anggur kelas atas, tetapi tidak begitu mahal, hanya puluhan juta. Ketika botol kedua dikeluarkan, Johannes Wu sedikit bingung. Ini adalah botol whisky, label di atasnya sudah rusak parah, dan botolnya juga sudah kekuningan dengan bau yang lama. Peng! Dengan cepat pelayan membuka anggur, dan meletakkannya di atas meja. Kemudian botol berikutnya, anggur merah, Cate Lafite 61 tahun. Glenfiddich 150 tahun. Botol-botol anggur yang terkenal diletakkan di atas meja, semuanya dibuka dalam waktu kurang dari 1 menit, tersusun rapi, terlihat sangat spektakuler. Johannes Wu tertegun, apa ini, siapa yang memesan begitu banyak anggur? Semua teman sekelas menggelengkan kepala, dan kelihatan kebingungan. Meskipun tidak mengenal anggur yang lain, tetapi Johannes Wu mengenal Cate Lafite. Cate Lafite 61 tahun, satu botol ini seharga ratusan juta. Ini sudah gila.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.